Varian Mu OTW Indonesia Desember 2021 kalau pemerintah tidak siap. Apa itu varian Mu, guys? Jadi setelah COVID varian Delta yang sempat booming di Indonesia, sekarang muncul lagi varian Mu dan varian Lambda dari Amerika Selatan. Daya penyebaran varian Mu ini katanya lebih dahsyat lagi dibanding varian Lambda. Belum masuk ke Indonesia sih, tapi menurut prediksi saya ya, cepat atau lambat dia akan datang. Apalagi kalau pemerintah kita tidak siap seperti kejadiannya yang masuknya virus varian Delta akibat pemerintah luput kurang menjaga perbatasan dari sisi laut, sehingga kapal pengangkut dari India, itu Delta kan dari India, masuk lewat kapal pengangkut, kemudian krunya India boleh turun pula ke Indonesia. Sempat pula ada orang India yang kabur dari karantina dan jalan-jalan keliling Indonesia menyebarkan virus corona varian Deltanya. Kali ini saya berusaha bikin videonya sependek mungkin, guys, tapi saya yakin saya benar. Bukan berarti saya ingin virus ini datang dan menghancurkan hidup semua orang ya, tapi cepat atau lambat varian Mu akan bertamu di Indonesia jika pemerintah tidak siap. Inilah prediksi saya beserta fakta-fakta yang sudah saya dan Doge rangkum. Ingat, saya tidak percaya ramalan, tapi ini adalah prediksi. Kalau Anda mau meramal, memprediksikan sesuatu yang mana, ingat, saya tidak percaya. Kombinasikan nomor handphone dan nama Anda, saya bisa memprediksikan nasib dan masa depan Anda. Ketik rek, spasi ramal, spasi nama Anda, lalu kirimkan SMS ke 9090. Maka SMS yang akan Anda dapat Kita prediksi itu pakai data dan fakta dari lapangan sebelumnya, bos. Bukan pakai ketik rek, spasi nama, spasi tanggal lahir ya. Anda di acara nonton, Raymond nonton, kita bersama Doge. Mari kita History always repeats itself. Artinya, sejarah selalu mengulang. Menurut saya ini benar adanya. Kurang lebih sama kayak roda kehidupannya yang selalu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan pasti akan berputar. Sudah banyak kejadian sejarah yang mengulang, seperti contohnya di luar negeri ya. Pembunuhan Lincoln dan Kennedy. Berjarak 100 tahun tapi kurang lebih kejadiannya sama, ditembak dari belakang gitu-gitu. Joseph Stalin dan Genghis Khan. Tenggelamnya kapal Titanic dan The Vasa. The Great Depression and The Great Recession. Dan selalu muncul virus-virus baru seperti SARS, MERS, sekarang COVID. Semua sejarah ini mengulangi pola yang sama. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri lah. Seperti di Indonesia baru-baru ini aja kita lihat. Cek aja kasus COVID, guys. Selalu naik turun. Padahal kan yang vaksin sekarang sudah makin banyak. Harusnya COVID semakin dikit dong. Tapi setiap gelombang selalu memecahkan rekor tertinggi dari yang sebelumnya ya. Seperti ini gambarnya. Sekarang Indonesia bisa mengendalikan COVID sehingga menjadi negara dengan penanganan COVID tersukses se-Asia Tenggara. Haruskah kita senang? Periode menyenangkan ini disebut sebagai calm before the storm, yaitu periode tenang sebelum terjadi atau berlangsungnya sebuah periode yang sangat sibuk, sangat menantang, sangat berbahaya. Ya, contohnya kayak periode menenangkan, sunyi, senyap, sebelum terjadinya sebuah badai yang besar-besaran. Badai yang tak lain adalah varian Mu tersebut. Ingat, sejarah akan selalu mengulang, tapi semoga kali ini kita siap karena kita sudah dibekali dengan ilmu tentang virus dan ya udah vaksin. Oh ya, beberapa lalu kan ada dokumen rahasia yang bocor antara kerjasama Amerika dengan Cina di lab Wuhan. Meskipun agak mencurigakan ya, ini hoax apa bukan. Tapi saya semakin yakin kalau virus ini adalah senjata biologis yang dibuat oleh manusia. Ya mungkin untuk mengontrol populasi manusia atau menghancurkan ekonomi sebuah negara. Ya mungkin ada Thanos, tapi kali ini dia menyebarkan virus, bukan menghilangkan setengah populasi ya. Oke guys, ini prediksi saya. Bulan Desember 2021, varian Mu akan tiba di Indonesia dan diumumkan oleh pemerintah. Saham, investasi, semua lain-lain akan anjlok seperti pada awal COVID kemarin. Semuanya anjlok. Kemudian bulan Januari sampai April 2022 akan banyak kasus kematian dan penularan gila-gilaan karena varian Mu ini bisa menghindari sistem imun dan disebut memiliki potensi kebal terhadap vaksin. Ya, yang selama ini kita vaksin, bisa-bisa pertahanan tubuh kita dibobol oleh varian Mu. Rumah sakit akan kembali penuh dan berita duka akan muncul di mana-mana. Mall, sekolah, dan tempat keramaian akan
tutup lagi. Ekonomi akan resesi karena berkurangnya kegiatan ekonomi. Media akan memberitakan COVID varian baru ini dan kepanikan akan semakin menjadi-jadi karena media suka menggoreng berita buruk dan menyebar ketakutan. Karena berita buruk baru banyak pembacanya guys. Dan itulah sumber cuan dari media ya. Kejam media. Sosial media, e-commerce, dan usaha-usaha online akan semakin berkembang. Roket. Elit global akan semakin kaya. Nah itulah guys prediksi saya. Kayaknya sama dengan tahun lalu deh ketika COVID baru masuk ke Indo ya. By the way, apakah ada berita baiknya juga? Ada. Semua ini tidak akan terjadi jika pemerintah ini sigap dan siap menangkal COVID varian baru ini, varian Mu. Ya, salah satu caranya adalah tidak membuka diri ke luar negeri kecuali untuk ekspor impor atau kunjungan bilateral antar negara yang penting atau kasih deh travel bubble gitu ya. Kalau negara kita membuka diri untuk dimasuki orang luar negeri, siap-siap lah itu. Varian Mu akan datang dan tiba di Indonesia suatu saat nanti. Itulah guys, mari kita enjoy the calm before the storm. Tapi ingat, badai pasti berlalu. Namun ke depan akan ada badai yang lebih dahsyat lagi. Cepat atau lambat akan datang. Mari kita sama-sama berhati-hati guys, dan kita sukseskan vaksinasi di Indonesia. Setuju Doge? Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendukung saya dan Doge membuat lebih banyak video lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 随了整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌随了整个。